bersama Minlog, Mimin Logistik. Dalam video kali ini, Minlog akan membahas mengenai Material Requirement Planning atau yang sering kita sebut sebagai MRP. MRP adalah teknik manajemen persediaan berbasis komputer yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas untuk bisnis perusahaan yang menggunakan sistem perencanaan kebutuhan material. Kemudian, diajukan untuk analisis lanjutan berkenaan dengan persediaan kapasitas dan keseimbangan menggunakan perencanaan kebutuhan kapasitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai input dan output MRP. Input pertama dalam MRP adalah MPS. Melalui MPS, kita dapat menemukan jawaban atas sejumlah pertanyaan, yaitu apa saja yang direncanakan perusahaan untuk diproduksi, berapa kuantitas yang dibutuhkan, pada waktu kapan dibutuhkan, dan bila mana produk itu akan diproduksi. MPS disusun berkaitan dengan pemasaran, rencana distribusi, perencanaan produksi, dan perencanaan kapasitas. Yang kedua yaitu Production Structure File atau PSF. Dengan PSF, kita akan mengetahui langkah-langkah atau proses pembuatan produk mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang ketiga yaitu Item Master File atau yang sering disebut dengan catatan persediaan. Setiap sistem MRP harus memiliki dan menjaga suatu data persediaan yang up to date untuk setiap komponen barang. Data ini harus menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaan komponen dan seluruh transaksi persediaan, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang direncanakan. Komponen input yang terakhir dan yang paling sering kita dengar adalah Bill of Material. Di dalamnya terdapat daftar barang atau material yang diperlukan bagi perakitan, perencanaan, dan pembuatan produk akhir. BOM atau Bill of Material dibuat untuk menentukan barang mana yang harus dibeli dan barang mana yang harus dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas komponen output dari MRP. Yang pertama adalah MRP Primary Report. MRP Primary Report atau laporan MRP. Yang kedua yaitu MRP Action Report atau MRP Exception Report yang memberikan informasi kepada perencana tentang item yang perlu mendapat perhatian segera dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu diambil. Yang ketiga adalah MRP Tagging Report yang digunakan untuk memudahkan menelusuri sumber dari kebutuhan kotor untuk suatu item. Dengan Tagging Report, perencanaan dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diakibatkan oleh adanya pesanan. Supaya lebih paham lagi tentang MRP, kita harus mengetahui istilah-istilah dalam MRP nih teman-teman. Nah, simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, ada gross requirement atau kebutuhan kasar. Total dari semua kebutuhan, termasuk kebutuhan yang diantisipasi untuk setiap periode waktu. Yang kedua, ada schedule receipts atau penerimaan yang dijadwalkan. Merupakan jumlah item yang akan diterima pada suatu periode tertentu berdasarkan pesanan yang telah dibuat. Yang ketiga, begin inventory atau inventory awal, merupakan jumlah inventory di awal periode. Yang keempat, net requirement
atau kebutuhan bersih, merupakan jumlah aktual yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi dalam periode waktu bersangkutan. Yang kelima, planned order receipts atau penerimaan pemesanan yang direncanakan. Yang keenam, planned ending inventory atau rencana persediaan akhir periode. Yang ketujuh, planned order release atau pelepasan pemesanan yang telah direncanakan. Lot size. Lot size merupakan suatu proses menentukan ukuran atau jumlah pemesanan, di mana pemesanan ini sudah harus tersedia di awal periode produksi. Kita akan membahas sejumlah metode yang digunakan untuk menentukan lot size. Ukuran jumlah barang yang dipesan atau lot size akan berhubungan dengan biaya pemesanan atau setup, ataupun biaya penyimpanan barang. Semakin rendah ukuran lot, berarti semakin sering melakukan pemesanan barang, akan menurunkan biaya penyimpanan, tetapi menambah biaya pemesanan. Sebaliknya, semakin tinggi ukuran lot akan mengurangi frekuensi pemesanan, tetapi mengakibatkan meningkatnya biaya penyimpanan. Berikut adalah 4 metode yang digunakan dalam lot size. Yang pertama, metode lot for lot atau teknik penetapan ukuran lot yang dilakukan atas dasar pesanan diskrit. Selain itu, metode persediaan minimal berdasarkan pada ide menyediakan persediaan atau sesuai dengan yang diperlukan saja. Kemudian, jumlah persediaan diusahakan seminimal mungkin. Metode ini memiliki resiko yang tinggi. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang, mengakibatkan terhentinya produksi atau tidak terpenuhinya permintaan pelanggan. Yang kedua, part periode balancing merupakan pendekatan yang lebih dinamis untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Teknik ini membentuk bagian periode ekonomis yang merupakan rasio antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Yang ketiga, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode ini digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Terdapat sejumlah asumsi yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode EOQ, yaitu permintaan akan produk adalah konstan, seragam, dan diketahui. Kemudian, harga per unit produk adalah konstan. Selanjutnya, biaya penyimpanan per unit per tahun adalah konstan. Biaya pemesanan per pesanan adalah konstan. Kemudian, waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima adalah konstan. Selanjutnya, tidak terjadi kekurangan bahan. Selanjutnya, ada metode Period Order Quantity atau POQ, atau yang sering disebut dengan Economic Time Cycle. Teknik POQ ini digunakan untuk menentukan interval waktu order atau Economic Order Interval. Keuntungan menggunakan teknik POQ adalah dapat menghasilkan lot size order yang berbeda dalam memenuhi net requirement. Teknik POQ ini akan lebih baik kemampuannya jika digunakan pada saat biaya setup tiap tahun sama, tetapi biaya carrying-nya lebih rendah. Kita telah membahas mengenai pengertian MRP, input MRP, dan output yang dihasilkan oleh MRP. Kita juga telah membahas sejumlah metode yang digunakan untuk menentukan lot size, seperti lot for lot, PPB, EOQ, dan POQ. Demikian pembahasan mengenai material requirement planning. Sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa untuk terus pantau video-video terbaru kami ya.